Sungguh Kau Allah yang luar biasa. How great you are. Terima kasih Tuhan, baik kami yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan sekolah kami ini Tuhan. Kami rindu pimpinan Tuhan sepanjang acara ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Kau hadir untuk datang ke dalam dunia ini yang begitu mengasihi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan dengan Natal ini Tuhan kami memiliki komitmen yang baru bahwa kasih Tuhan yang nyata boleh kami tebarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dari awal pertengahan pada akhirnya acara ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua tahu Tuhan apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh lakukan. Berkati semua yang ambil bagian Tuhan, dan apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa. Amin. 会主席许晋宏先生，尊敬的基金会各位领导，尊敬的各位校长，尊敬的老师们，亲爱的同学们，大家早上好。 Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pak Cicengko dan juga kepada para kepala sekolah dan teman-teman yang saya kasih. Senang banget ya hari ini, puji Tuhan kita bisa berada di tempat ini bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal. Aku harap kita semua dapat merayakan hari ini dengan penuh sukacita. Nah, Ci, kita kan udah ngumpul semua nih di sini, udah tahu mau ngerayain Natal, udah pakai baju merah, baju hijau. Benar. Tapi aku ada yang mau ditanya dulu nih ke Cici. Apa tuh? Menurut seorang Ciprit nih, Natal itu apa sih? Coba deh aku tanya balik. Menurut kamu Natal itu apa sih? Natal tuh ya ini banyak hadiah, ada tuktik, ada pohon Natal juga gitu kan, ada Santa. Terus kalau di film-film kalau udah ada Santa kan pasti udah ada gitu kan. Nah itu benar sih, nggak salah. Cuman selain itu adalah hari dimana kita tuh berkumpul bersama-sama, merayakan pasangan kebersamaan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah yang paling penting yaitu komitmen dimana kita akan merasakan damai sejahtera bagi kita semua. Kalau gitu, aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat suara kita. Itu naikin yang warnanya biru. Yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sama-sama nyanyikan lagu Kita Surga Berdua dan Dari Pulau dan Benua.
sebelah kanan saya bahwa tema kali ini kita akan berbicara tentang sebuah komitmen. Tema kita Natal hari ini adalah sebagai Natal sebagai komitmen dalam membawa kasih damai sejahtera. Kalau kita melihat dari tema Natal kita di tahun hari ini, mungkin ada kata yang perlu kita cermati, bahkan kita paham bahwa kata pertama itu diawali dengan kata komitmen. Dalam bahasa Indonesia komitmen, dalam bahasa Inggris apa? Sama ya, komitmen. Dalam bahasa Mandarin mungkin kita biasa mengenal dan kita menggunakan istilah sanggup. Ya, oleh sebab itu, kalau kalian melihat bahwa tema kita hari ini adalah Natal, mungkin ada tulisan Mandarin di atasnya. Itu kalau kita baca adalah Cengmo Thailand IC. Sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa komitmen akan membawa sebuah kasih dan damai sejahtera. Komitmen secara sederhana mungkin kita bisa artikan sebagai sebuah tekad, ya, sebuah kesungguhan yang kuat untuk kita berbuat sesuatu, atau sebuah komitmen keteguhan kita untuk kita mendapatkan sesuatu. Apakah komitmen itu penting dalam kehidupan kita sebagai manusia? Jawabannya pasti penting, ya, karena komitmen di dalam kenyataan dalam setiap hari itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita, dan kita bisa membedakan mana seorang yang melakukan secara komitmen atau seorang yang melakukan dengan tidak komitmen. Dan kita bisa melihat bahwa kita sudah bekerja ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik, maka kita sudah menerapkan sebuah komitmen. Kita sebagai pelajar, ketika kita terus belajar, ketika kita mencapai sebuah prestasi, ya, ini di akhir daripada semester, dan mahasiswa sebentar lagi atau dalam hitungan hari akan menerima raport hasil capaian belajar. Nah, maka di sanalah kita sebagai siswa bisa melihat apakah selama satu semester kita sudah memberikan komitmen yang baik. Selama satu semester apakah kita sudah memberikan sesuatu yang baik? Disitulah adalah komitmen. Dan ketika kita melihat orang yang melakukan sesuatu dengan komitmen, dengan sendirinya akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih komitmen itu? Apa sih komitmen itu? Ya, banyak kita mengetahui banyak segala sesuatu kita bisa tentang komitmen, tentang sebuah janji, ya. Tapi apa itu komitmen? Terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam Alkitab mungkin kita akan mengacu kepada Alkitab. Apakah Alkitab itu sendiri memberikan arahan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan komitmen? Arahannya ada, ya. Para siswa dan saudara, kita bisa mengambil bahwa dalam Alkitab tertulis dengan jelas bahwa komitmen kita bisa bedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah komitmen kita sebagai umat manusia, dan kita berkomitmen bahwa Tuhan kita lah yang menjadi Tuhan kita. Jadi yang pertama di dalam Alkitab kita melihat bahwa komitmen yang paling utama adalah komitmen terhadap Tuhan. Artinya kita melihat bahwa komitmen kita sifatnya telah kepada kita dan kepada yang di atas kita. Yang kedua adalah komitmen dalam pelayanan. Artinya kita punya komitmen untuk kita melayani, tidak melayani kepada Tuhan kita, tetapi karena kita
kita berinteraksi dengan teman, kita berinteraksi dengan orang lain. Itulah komitmen secara vertikal. Jadi kalau kita melihat, kita gambarkan komitmen kita terhadap vertikal dan horizontal, akan terbentuk yang namanya salib. Di sanalah menjadi acuan dan patokan kita ketika kita bicara sebagai orang percaya akan sebuah kata, yaitu adalah komitmen. Lalu praktek apa yang perlu kita lakukan untuk menyatakan komitmen tersebut? Mari kita melihat sama-sama, kita akan membaca ayat dalam Alkitab yang mendasari kedua komitmen yang tadi kita sudah pahami. Yang pertama adalah komitmen terhadap Tuhan. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mensuratkan tentang apa itu arti daripada sebuah komitmen. Saya hanya mungkin hanya 2 ayat saja. Ya, kita bisa melihat bahwa yang pertama komitmen terhadap Tuhan kita. Itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Ya. Kemudian kita bisa membaca dari Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berikutnya kita melihat komitmen dalam pelayanan, yang kita tahu bahwa itu adalah horizontal. Artinya komitmen kita untuk selalu melayani Tuhan, tapi kita adalah bagian daripada lingkungan kita, bagian daripada orang-orang yang setiap hari kita temui. Ya, yaitu kita bisa melihat dari Yohanes 12 ayat 26, bahwa siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana kita berada, di situ pelayananku akan berada. Tekankan pada dimanapun kita berada. Artinya menyangkut kepada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam lingkungan ketika kita bertemu, berinteraksi baik dengan lingkungan kita maupun dengan sesama kita, teman, bos kita, karyawan, dan sebagainya. Para siswa dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kita bekerja atau kita melakukan sesuatu, kita perlu mendasarkan semuanya itu atas komitmen. Dan apabila kita mendasarkan semuanya itu atas dasar komitmen, maka kita akan terlihat berbeda. Karena kita bukan hanya sekedar menjalankan tugas-tugas secara asal-asalan, ya, namun dengan sepenuh hati, ya. Orang katakan ini ada bahasa Koreanya apa ya? Begini tuh. Sekarang kan sedang viral ya. Kalau itu cara apa? Sarangnya katanya. Jadi I love you. Dulu orang bicara selalu peace. Di situ begini ya. Ini kata partai itu bukan bahasa. Dulu begini peace artinya. Sekarang sarangnya katanya gitu ya. I love you is my heart. Ya. Nah, karena kita bukan hanya sekedar menjalankan tugas-tugas asal-asalan saja, namun harus dengan sepenuh hati, mencurahkan hati dan segala keberadaan kita, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ya. Nah, sayangnya para siswa dan saudara-saudara yang terkasih,
sesuatu penghargaan. Ya, nah mungkin teman-teman dan juga mahasiswa semua bertanya, apa di depan saya ada ini ya? Ini mungkin sebuah hadiah, ya, sebuah hadiah yang bisa dikatakan sebagai satu penghargaan atas sebuah prestasi. Dan bahkan lebih parah lagi, orang melihat sebuah komitmen itu dan kemudian disetarakanlah dengan nominal materi uang, ya, seperti itu. Jadi artinya sudah bertransaksi lah kita, ya. Nah, tanpa kita memiliki komitmen yang kuat, mungkin kita akan sangat sulit. Ya, rasanya orang tidak akan dapat bertahan di dalam kehidupan sekarang ini tanpa komitmen. Banyak cerita-cerita di TikTok, banyak cerita-cerita di YouTube, gitu ya, yang karena hanya persoalan yang sepele saja, orang rela menukarkan jiwa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam menyelesaikan persoalan itu. Dengan mudahnya orang bunuh diri, dengan mudahnya orang lari pada sesuatu yang mungkin kita katakan bukan menutup sebuah masalah, tetapi membuka masalah-masalah baru. Kalau kita komitmen untuk menghadapi setiap persoalan atau permasalahan, tampaknya itu tidak akan terjadi. Memang betul bahwa di dalam setiap kehidupan kita akan banyak menerima yang namanya tantangan. Kita banyak akan menerima yang sesuatu kita rasakan adalah sulit. Kita akan banyak melihat bahkan kelimpahan-kelimpahan yang diberikan kepada kita. Tetapi sadarkah bahwa itu sebetulnya merupakan alat uji dari komitmen kita. Alat uji ketika kita mengatakan bahwa apakah komitmen kita sudah baik atau tidak. Begitu hantaran itu datang di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengatakan mungkin introspeksi diri bahwa ada sesuatu yang belum kita bereskan. Kalau kita mendapatkan satu kelimpahan, satu kemakmuran di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengatakan kita sudah cukup baik melaksanakan itu, dan kita akan pertahankan itu supaya semakin berkembang. Nah, untuk dapat berkomitmen kita harus berdasari dengan kasih dan kesetiaan kita. Apabila kasih Tuhan sudah menjadi dasar bagi kita semua, maka siapapun akan setia di dalam mengerjakan perkara, baik itu perkara kecil maupun perkara suka dan mudah. Komitmen itu seringkali dimaknai mungkin bagi kita hanya sekedar lip service, ya. Lip service itu hanya omong saja, ya. Kita mengatakan, oh harusnya saya punya komitmen, oh saya punya komitmen untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Tetapi seharusnya bahwa komitmen itu ditunjukkan di dalam perbuatan. Siapa yang tahu ada ayat Alkitab yang mengatakan isinya atau intinya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Siapa? Yang tahu boleh naik ke sini? It's for you. Siapa yang tahu? Ayat ini sangat terkenal dan sangat sering kita dengar, ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Siapa? Siapa? Ayo silakan naik ke panggung dan boleh ambil hadiah ini. Di dalamnya, wow. Oh, siapa? Silakan. Halo, silakan ke sini. Silakan sebutkan ayat yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang di belakang juga boleh, kalau sudah mau, karena saya lihat dari belakang juga, gitu ya. Yang belakang juga mau. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Harold. Satu keberanian, satu komitmen. Boleh dapatkan. Sebutkan. Ayatnya apa?
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita melihat bahwa setiap iman dan komitmen kita itu harus ada yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita melihat figur daripada Allah Bapa kita, Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya, itu adalah sosok pribadi yang karena kasihnya dia mengambil satu komitmen untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Dengan cara dia turun ke dunia, mengambil rupa menjadi manusia. Artinya Allah bukan sesuatu yang kita bayangkan ada di atas langit, ya, ada di, mungkin ada orang mengatakan tingkatan langit itu ada 7 sebenarnya gitu ya. Mungkin Allah juga mengatakan tidak di 7 Pak, tetapi mungkin di 12. Susah dijangkau, tidak. Allah sendiri komitmen bahwa dia ingin membantu, ingin membebaskan manusia daripada jerat dosa yang pada awalnya ketika kasus di Taman Eden, ya, dan dia menjadilah merendahkan hati dia, merendahkan bahkan diri dia untuk ke tengah-tengah dunia kita, mengambil rupa seperti kita, kemudian dia disiksa, kemudian mati di kayu salib yang akan kita peringati dalam Paskah. Dan inilah Natal yang kita rayakan hari ini. Dan Natal ini menjadi pesan kita untuk hari ini. Ya, jadi apa yang kita bicarakan sampai saat ini yaitu tentang komitmen, dan komitmen harus ada sesuatu yang dilakukan, yang dilihat dan diperbuat. Ada yang tahu tadi saya mengatakan komitmen itu bisa kita sampaikan di dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia komitmen, bahasa Inggris komitmen, bahasa Mandarinnya siapa yang tahu mengatakan masih ada hadiahnya. Oke, angkat tangan, maju ke panggung, saya kasih. Jangan dilihat hadiahnya apa ya, tetapi itu adalah bentuk daripada Anda sudah menyatakan komitmen, meskipun kecil. Ya, oke, ada yang tahu siapa? Tadi saya bicara komitmen bisa dalam 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia komitmen, ada bahasa Inggris komitmen, sama dalam bahasa Inggris. Oke, silakan maju ke depan. Saya ulang dulu. Apa? Bahwa ya katanya ya. Oke, apa? Komitmen di dalam bahasa Mandarin. Mikrofon. Ya. Komitmen di dalam bahasa Mandarin. Tidak ya. Semua. Ah, saya harus tanya ini kita palsu. Terpaksa apakah betul? Setiapnya sudah betul? Oke? Peace. Secara baik. Oke, baik. Semua. Tepuk tangan. Baik. Ambil. Jangan gitu. Oke. Ya. Jadi silakan kembali ke tempat. Nah, setelah kita tahu, para siswa dan juga saudara-saudara, setelah kita tahu bahwa makna komitmen itu seperti apa, dan Natal ini apa yang perlu kita lakukan, ya, boleh kita mulai dengan melakukan sebuah perenungan dan juga introspeksi. Tentu introspeksi harus di dalam diri kita masing-masing, ya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, komitmen apa yang sudah dilanggar sampai saat ini? Saya jamin ya, tidak hanya kita semua, saya juga ada beberapa komitmen yang saya langgar tahun ini. Tapi supaya bahwa oh ternyata ada sesuatu yang dilanggar. Tapi kalau kemudian komitmen yang tadi sudah dilanggar itu menjadi udahlah, nggak usah teruskan, tidak. Tetapi harus kita kembali kaji kembali. Mengapa kita langgar? Seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemudian kegagalan dalam kehidupan
tergantung dan ada di dalam diri kita sendiri, termasuk ketika kita berangkat. Yang kedua, menjelang akhir tahun biasanya kita akan mengatakan, oke, resolusi mau apa, ya. Kemudian tahun depan kamu mau apa, gitu ya. Ini juga yang menjadi pertanyaan kita untuk hari ini yang untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, yang kedua adalah apa komitmen yang kita bisa nyatakan kepada Tuhan di Natal tahun ini dan akan kita lakukan di tahun 2024. Ya, dalam guyon tadi saya bilang ada pertanyaan ke saya, Pak, bagaimana kegiatan untuk tahun depan? Saya bilang sambil saya bercanda, ya, saya bilang, masa dipikirin masih 1 tahun, ya, kita masih tahun berapa? 2023, ada mengatakan 2024, ya, masih 1 tahun. Tentu yang terjadi baik tahun itu adalah 365 hari, padahal berapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023? Berapa hari? Mau hadiah? Menjawab hadiah ya. Tinggal kurang lebih 20 lagi. Ya, sekarang sudah tanggal 18 ke tanggal 31, seperti tinggal sekitar 14 hari. Ya, hadiah. Mari saudara-saudara terkasih, kita nyatakan komitmen kita dalam hati kita. Ya, kita pribadi lepas pribadi untuk kita berkomitmen untuk membawa kasih dan damai sejahtera bagi kita dan sesama kita. Tapi saya ingin, apakah ada, saya ingin 2 orang siswa yang berani tampil ke sini, ya, dengan bicara ke teman-teman, aku tahun ini punya komitmen ini sebetulnya, tetapi tahun ini aku berhasil karena kenapa? Aku gagal karena kenapa? Dan orang kedua yang kesini, kemudian dia akan mengatakan, teman-teman semua, aku punya komitmen di tahun 2024. Mohon bantuan teman-teman, ya, saya pengen jadi astronot, misalkan gitu ya. Oke, tantangannya siapa 2 orang itu yang berani di sini? Tetap ada lah, ya, ada. Siapa? 2 orang terakhir. 2 orang terakhir. Siapa yang berani ke depan? Kemudian supaya ada berarti juga ngomong di depan umum ya. Silahkan. Siapa yang berani? 2 orang. 2 orang yang pertama menjawab tentang saya punya komitmen tahun ini, tetapi berhasil. Sukses ya. Artinya adalah suksesnya komitmen itu di tahun ini. Oke? Tapi ada yang mengatakan, aduh Pak, saya punya komitmen, saya sudah usahakan, ternyata komitmen ini tidak berhasil dan saya akan lakukan di tahun depan. Siapa yang berani? Saya hitung ya, karena waktu kita saya diberi hanya sampai jam 9. Ini sekarang sudah jam 9 ya. Ada? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini mau yang pertanyaan 1, pertanyaan 2. Oke, silakan. Komitmen apa yang sudah dicanangkan dan bagaimana hasilnya di akhir tahun ini? Jangan berantem atuh. Jangan berantem atuh, gitu ya. So, mikrofon mungkin bisa dibantu. Mikrofon. Oke, teman-teman boleh juga untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh temanmu, ya. Oke, silakan. Oke, bagus. Teman-teman. Jayo. Aku tuh kan itu tuh mas aku komitmen apa yang sudah dilakukan sampai saat ini dan apa aku melanggar itu tuh ya udah pasti yang pertama tuh belajar dan aku tuh kayak apalagi kalau kawan itu tuh mager banget buat dilakuin dan lebih milih buat kayak bahas gitu. Nah untuk 2024
sampai kelas 1 di sekolah-sekolah gitu. Oke, sekarang berapa? Sudah juara kelas kan? Oh belum, dikasihnya belum dapat ya. Tapi hari Kamis sampai 21 kita bagi rapor ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, namanya siapa? Nama aku Shelly. Ya, siapa ya? Kita berikan tepuk tangan siapa? Baik, kemudian April ya? April, silakan April. Aku mau jawab ya. Temannya kalau nyobain kalau di kantor lagi semua mau dilakukan kali sama belajar lebih belajar lagi gitu karena kadang kalau misalnya udah sampai rumah males terus kayak gitu mau coba juga yang namanya udah kerjaan atau apapun itu yang termasuk tugasnya kalau misalnya dikasih deadline yang lama tuh enak suka males jadi karena pikirnya kayak ya udah jauh ya itu kan bukan satu hal yang baik jadi kita pertama suka Jadi kemalasan dan tidak menunda apa yang saya kerjakan sekarang segera dilakukan. Betul? Oke, kita berikan April. Oke, kalian yang berani, Pak ya, ambil dua benda. Ambil dua benda, ambil lihat, tangannya saja, boleh. Dua benda. Dua benda ya, dua benda. Ini boleh nanti kamu bagikan setelah ini atau dua benda. Dua benda, oke? Sesuai dengan dirinya, ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Jadi para siswa dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini sudah meyakini bahwa komitmen akan melahirkan kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-ubah. Sekarang zaman digital, segala sesuatu bisa berubah, tidak dalam hitungan tahun, bahkan dalam hitungan detik. Dan di luar sana orang sudah tidak mengatakan dalam hitungan detik, tetapi dalam nanosecond. Wow, ya itulah sebab pertemuan kita. Ya, baik teman-teman sekalian dan juga para siswa, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup ibadah kita itu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami dan kuatkan kami untuk melakukan komitmen kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah, dan membangkitkan harapan dan kasih serta damai sejahtera. Berkatilah hidup kami ini ya Bapak, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati kita semua di setiap saat, di setiap tempat, dan setiap kondisi kehidupan kami yang kami jalani, agar senantiasa kami selalu merindukan dan membutuhkan Tuhan sebagai pelita kebenaran dan penghidupan yang membanggakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Katakan amin. Anak-anak sedang bermain dengan gawat mereka. Ayo anak-anak, siapkan koper kalian. Besok kita akan berangkat liburan Natal ke Kanada sampai 3 minggu. Jadi sudah kosongkan, jadi sudah siapkan, siapkan, jadi sudah, jadi rapor, jadi sudah bilang ke sekolah untuk siap rapor, selesai liburan sekolah, ayo siap-siap. Nggak sopan kamu ya? Orang tua lagi ngomong, kamu malah main handphone, nggak sopan kamu ya? Jadi itu kita harus sekarang
pernah cerita. Hari ini kita masalah gitu. Apa ya? Anak-anak, ayo mandi dulu. Ada pisang goreng, tapi dikasih sama Bu RT. Jadi kita makan dong. Ya. Puji Tuhan. Halo semuanya, maaf ya, Papa hari ini nggak datang sekali. Papa pulang nggak bawa uang sama sekali. Maaf. Ini ngapain minta maaf? Tuhan, bentar itu Tuhan yang kasih. Yang penting kita jangan putus asa dan gak pernah menyerah. Karena Bapak udah pulang, kita makan pisang gorengnya ya. Ya udah deh. Ya, karena ada yang tamunya. Tamunya kita perlu deh. Ya Allah yang Maha Pengasih, Minjem ke pamuk silahkan. kami mengucap syukur atas berkat Allah yang telah Bapak berikan. Siapa yang berani ngomong? Terima kasih atas pisang goreng yang telah Bapak berikan ini. Kami terima dan kami bersyukur. Amin. Ya, beranilah. Sini bawa sini. Baiklah, saya baiklah. Kan ini Pak orang ini Pak Pamuk sih. Kalau pisang goreng, tapi kalau lagi makan dengan kita rasanya kayak pisang goreng ya. Mas. Di luar ternyata ada Orlen dan Abel yang sedang memperhatikan. Abel dan Orlen ingin memiliki keluarga yang bahagia seperti keluarga tersebut. Damai itu datangnya dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Semoga damai dan kasih Kristus ada bersama kita semua. Selamat Natal. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga tamu undangan, kami persilakan untuk menyerahkan diri. Terima kasih.
kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih sudah memberkati kami hari ini sehingga dapat menyelesaikan ibadah dan perayaan Natal ini dengan baik. Biarlah dari ibadah dan perayaan Natal yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi buah baik di kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya itu, kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ampuni dan hapuskan segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Yang terkasih Bapak Yayasan Bapak Cicihun beserta Ibu Lima Komisi Pendidikan, para kepala sekolah yang saya cintai beserta semua guru-guru dan semua anak-anak yang sudah hadir di ruangan ini. Apa kabar semua? Saya buka masuk. Apa kabar semua? Kok pada lesu ya? Dari tadi saya lihat anak-anaknya lesu. Kita sudah janjikan akan berkomitmen buat tahun depan supaya lebih baik. Yang saya minta adalah komitmen untuk lebih disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin gak terlambat ke sekolah, mau muridnya mau gurunya. Disiplin lagi untuk apa? Untuk belajar lebih banyak. Jangan belajar cuma di kelas saja. Belajar dari baca buku, cari di Google dan lain-lain. Disiplin administrasi, bayar uang sekolah jangan pada telat ya anak-anak, biar gurunya juga gajiannya gak telat. Setuju? Setuju? Ya yang keras dong ngomongnya, biar guru-gurunya juga senang. Kita semua akan berkomitmen untuk lebih disiplin, terutama dalam segala kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Kalau gurunya lagi ngajar di kelas, atau ada lagi orang yang lagi bicara di depan, tolong yang di seberangnya atau di belakangnya nggak ngomong gitu kayak lebah, ya? Oke, setuju ya? Jadi kalau bapak dan ibu guru sedang mengajar di sekolah, di kelas, anak-anaknya cukup dengan mendengarkan. Mendengarkan adalah suatu pekerjaan yang paling susah. Percaya, itu paling susah. Kadang-kadang kalau gurunya baru ngomong sedikit, dikasih sebelum si etama ngantuk aja. Kalau enggak, si itu mah galak, remet aja sayanya, dan lain-lain. Suka begitu enggak kemarin-kemarin? Suka ya? Ya, mudah-mudahan kita berkomitmen tahun depan kita akan belajar lebih baik, berusaha untuk lebih maksimal melakukan segala sesuatu dengan disiplin, kemudian dan lebih berani juga untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya tadi lihat penampilan yang pertama, mungkinnya anak-anaknya masih malu-malu kucing ya, belum malu-maluin. Jadi masih geraknya juga masih aduh nggak set gitu ya, nggak masih aduh goyangnya juga asa-asa kagok ke kiri ke kanannya. Mungkin kedepannya kita akan berkomitmen berlatih lebih baik untuk dalam segala hal penampilan. Saya nggak tahu ini persiapannya berapa lama ya Pak Musim? 2 mingguan, oh masih kurang. Nanti tahun depan kita persiapannya 1 bulan ya, Bapak guru dan Ibu guru. Oh, ini 1 bulan. Tahun depan 2 bulan kalau gitu Bu. Supaya lebih semangat anak-anak tampilnya, lebih bagus lagi, lebih baik lagi dan lebih berani. Nanti tahun depan kita natalannya sama-sama aja ya. PG, TK, SD, SMP, SMA. Oke. Jadi biar lebih meriah lagi di ruangan ini. Baik, mewakili tim pendidikan saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah berkenan mengajar kepada anak-anak dengan penuh kasih di semester yang lalu. Semoga di semester yang akan datang tetap berkomitmen, tetap berdisiplin yang lebih baik lagi. Juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah rajin, yang sudah mau mengikuti segala peraturan di sekolah dengan segala kegiatannya. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru dengan penuh harapan dan cita-cita. Selamat siang. Putres, Bu Anita, Bu Susa, dan rekan-rekan pembimbing, pada murid-murid SMA yang saya cintai, apa yang tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah sama Ibu Bimbing, saya rasa ini sudah cukup untuk mewakili sekolah. Ya, saya minta lebih semangat lagi. Cuman saya ada satu berita yang sangat gembira. Saya dapat
cungurnya bagus, ya itu namanya apa? KSK, SMK, KSK ya. Kalau yang bisa dapat yang tinggi KSK ya, saya akan mintakan sponsor ya, selain dari standar sekolah itu yang luar dari sekolah barangkali itu sangat menarik. Dan kalau yang nanti dapat ranking 1, 2, 3 juga saya akan minta sponsornya dari mereka. Jadi kalian harus lebih rajin. Cuman saya tadi ada sedikit ingat, kalau yang ranking 3-nya 85 saja, terus yang ranking 4-nya 84 sekian, saya juga akan usahain yang di atas 8 nilai rata-ratanya yang bisa. Pak Musim biasanya kalau nilai rata-rata yang tinggi itu sampai berapa ya? Ya, ranking nilai rata-ratanya bisa sampai 90. Oh, 90. Jadi ranking 1 itu bisa 90. Oh, pernah ada. Tapi saya mungkin kalau bisa sampai 85 juga saya harus minta sponsor yang memberikan hadiah biar dia ranking 5, ranking 10 tapi masih nilai rata-ratanya di atas 85, tetap saya mau minta disponsorin ya, minimal sama dengan ranking 3. Bisa nggak kira-kira murid-murid kita ini? Siap? Siap? Oke, saya dengan siapnya sangat gembira. Saya akan menantikan hasil rapor yang akan datang, bisa mendapatkan hasil ranking yang bagus ya. Satu lagi, yang mereka dengan sekolah kita dengan budi pekertinya yang baik, yang tinggi ini, dia juga senang hati sekali. Dia juga kita sekolahnya nggak pakai kata-kata yang di kebun binatang itu ya, yang sopan-sopan ini. Semoga mereka bisa mereka sangat terharu dan akan spotin kita punya sekolah ya. Mungkin selain SMA saya juga nanti mau minta kalau bisa sampai SMP sampai SD juga ya, mereka dapat spotin kita dengan 美好的中文，听得懂吗？你们听得懂吗？听得懂，好，谢谢。祝大家圣诞快乐，新年快乐，学业进步，谢谢。 Hari ini perayaan di Semarang Bekasi Bandung, aku harap semua yang tadi sampai melalui Muksi dan juga yang lainnya tentang komitmen, semoga teman-teman kita punya komitmen lain yang bisa kita capai. Dan lagu terakhir sebagai pujian